pertama itu kita akan membahas tentang pengertian sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang memungkinkan wanita untuk melakukan fungsi reproduksi, termasuk hubungan seksual, produksi sel telur atau ovum, Organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Nah, organ reproduksi eksternal sendiri terdiri dari yang pertama mons pubis. Nah, mons pubis ini sendiri adalah bagian yang menonjol yang berada di bagian depan tulang kemaluan dan terdiri dari jaringan lemak subkutan sehingga berbentuk bantalan lemak yang memberikan bentuk menonjol. Nah, bantalan lemak ini sangat berperan penting dalam hubungan seksual dan dapat melindungi simfisis pubis saat koitus atau hubungan seksual dari trauma gesekan dan tekanan selama aktivitas seksual. Pada orang dewasa, biasanya ditutupi rambut di area mons pubis ini dan meluas ke labia mayora. Nah, mons pubis ini sendiri banyak mengandung kelenjar minyak atau kelenjar sebasea yang berperan membantu melumasi kulit dan rambut di area tersebut agar tetap sehat. Selanjutnya yang kedua yaitu labia mayora. Nah, labia mayora ini sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri yang berfungsi sebagai pelindung bagi struktur internal yang lebih sensitif. Bagian ini merupakan lipatan kulit yang tebal karena jaringan subkutannya banyak mengandung lemak. Permukaan luarnya ditumbuhi rambut dan banyak mengandung kelenjar minyak yang membantu menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari iritasi. Di dalamnya juga terdapat pula flexus vena atau jaringan pembuluh darah yang saling berhubungan yang dapat membuat labia mayora rentan terhadap hematoma atau pengumpulan darah di luar pembuluh darah yang dapat menyebabkan memar atau bengkak bila terkena trauma atau benturan. Jaringan saraf yang menyebar luas ini menyebabkan labia mayora sensitif terhadap nyeri, suhu tinggi, sentuhan yang juga berfungsi selama rangsangan seksual. Selanjutnya yaitu labia minora. Nah, labia minora ini sendiri merupakan lipatan kulit di sebelah tengah labia mayora dan selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar-kelenjar di labia minora yang berperan menjaga kelembapan dan melindungi jaringan halus di dalamnya. Pembuluh darah yang sangat banyak membuat labia berwarna kemerahan atau memungkinkan labia minora mengembang bila ada stimulus emosional atau stimulus fisik. Labia minora ini tidak ditumbuhi rambut karena tidak mengandung folikel rambut, tetapi banyak mengandung kelenjar minyak dan beberapa kelenjar keringat. Selanjutnya yaitu klitoris. Klitoris sendiri terdiri dari dua akar yang membentang di sepanjang rami atau tulang kemaluan bagian bawah untuk bersatu di bawah simfisis membentuk tubuh klitoris. Akar pada klitoris ini memiliki panjang 3 hingga 4 cm dalam keadaan lembat, tetapi ketika ereksi panjangnya dapat mencapai 4,5 hingga 5 cm. Ereksi adalah kondisi di mana klitoris menjadi kaku, tegang, dan membesar akibat peningkatan aliran darah, di mana pembuluh darah arteri yang memasuki klitoris akan melebar sehingga darah akan mengalir deras mengisi jaringan erektil. Nah, dengan adanya peningkatan volume darah, maka klitoris akan membengkak dan menjadi lebih kaku atau padat sehingga panjangnya dapat mencapai 4,5 hingga 5 cm. Klitoris juga memiliki banyak ujung saraf sensorik untuk sentuhan dan tekanan, seperti sel-sel Meissner, dan memiliki sebanyak 8.000 serabut saraf, di mana 2 kali lipat dari penis, sehingga ia sangat sensitif. Selanjutnya yaitu himen. Himen merupakan lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar introisus vagina. Himen bersifat elastis tetapi kuat karena terdiri atas jaringan ikat elastis dan kolagen.
Himen ini biasanya akan robek dan mengeluarkan darah saat pertama kali melakukan hubungan seksual. Selanjutnya yaitu perineum. Perineum adalah area jaringan otot dan kulit yang terletak di antara vulva dan anus. Area ini memiliki fungsi penting dalam menopang organ panggul seperti rahim, kandung kemih dan rektum, serta menjaga kerja otot-otot dasar panggul dan sphincter anus. Perineum juga berperan dalam aktivitas seksual karena kaya akan ujung saraf yang sensitif, mendukung gairah dan orgasme. Selain itu, perineum sangat penting saat proses persalinan karena harus merenggang untuk memberikan jalan lahir bagi bayi, sehingga area ini rentan mengalami robekan atau cedera saat melahirkan. Yang berikutnya kita masuk pada organ internal pada reproduksi wanita. Yang pertama itu ada tuba fallopi atau saluran telur yang berfungsi untuk menghubungkan ovarium atau indung telur dengan rahim dan juga sebagai tempat terjadinya pembuahan antara sperma dan sel telur. Yang berikutnya ada membran berfungsi sebagai ujung berjumpa dari tuba fallopi yang menangkap sel telur saat ovulasi. Yang berikutnya itu ada indung telur atau ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Yang keempat itu ada rahim atau uterus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang berikutnya ada fundus yang berfungsi sebagai tempat atas rahim, menjadi indikator utama rahim saat hamil. Yang berikutnya ada endometrium atau lapisan dalam rahim yang menebal saat siklus menstruasi dan tempat menempelnya hasil pembuahan. Yang berikutnya ada myometrium atau lapisan otot rahim yang berkontraksi saat persalinan untuk mendorong bayi keluar. Yang berikutnya ada serviks atau bagian bawah rahim yang menghubungkan ke vagina dan berfungsi menghasilkan lendir yang memudahkan atau menghambat masuknya sperma tergantung fase siklus menstruasi. Dan yang terakhir ada vagina atau saluran penghubung rahim ke lubang tubuh dan berperan saat hubungan seksual, jalan lahir saat persalinan, dan tempat keluar darah menstruasi. Selanjutnya kita masuk ke oogenesis. Nah, oogenesis sendiri merupakan proses menghasilkan sel kelamin atau gamet pada wanita. Proses oogenesis ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Nah, dan prosesnya dimulai dari semenjak dalam kandungan. Proses oogenesis sendiri itu mulai dari primordial germ cell atau sel germinal primordial. Ini adalah sel induk awal yang diploid atau 2N. Artinya memiliki 2 set kromosom. Nah, sel-sel ini akan mengalami mitosis untuk memperbanyak diri. Setelah tahap primordial germ cell akan dilanjutkan ke tahap oogonium. Hasil dari mitosis primordial germ cell adalah oogonesis yang juga diploid atau 2N. Oogonium juga dapat mengalami mitosis untuk meningkatkan jumlahnya. Setelah oogonium akan dilanjutkan dengan proses oosit primer. Oogonium berdiferensiasi menjadi oosit primer yang masih diploid atau 2N. Selama perkembangan janin perempuan, oosit primer sudah terbentuk dan kemudian berhenti pada profase meiosis 1 atau berhenti di profase meiosis 1. Ini berarti proses meiosis 1 belum selesai. Setelah oosit primer akan dilanjutkan dengan oosit sekunder. Oosit sekunder ini dimulai saat pubertas, di mana akan kembali ke proses meiosis 1. Oosit primer menyelesaikan meiosis 1 menghasilkan 2 sel yang tidak sama besar, yaitu badan polar pertama yang merupakan sel kecil haploid atau N yang mengandung sedikit sitoplasma. Badan polar pertama ini nantinya dapat mengalami meiosis 2, tetapi umumnya akan berdegenerasi. Selanjutnya, hasil dari meiosis 1 ini yaitu oosit sekunder. Ini adalah sel besar haploid N yang mengandung sebagian besar sitoplasma. Oosit sekunder ini kemudian mengalami meiosis 2, tetapi berhenti pada metafase 2. Ketika sudah mengalami oosit sekunder,
Proses meiosis 2 pada oosit sekunder baru akan selesai jika terjadi fertilisasi atau pembuahan oleh sperma. Jika oosit sekunder dibuahi, maka ia akan menyelesaikan meiosis 2 dengan menghasilkan badan polar kedua yang merupakan sel kecil haploid atau N lainnya yang juga akan berdegenerasi. Setelah itu, pembuahan akhirnya akan menghasilkan ovum. Ovum adalah sel telur matang yang haploid atau N siap untuk bergabung dengan inti sperma dan membentuk zigot. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan dan mempersiapkan kehamilan. Menstruasi juga dikenal dengan istilah datang bulan, mens atau haid. Siklus menstruasi adalah waktu dari hari pertama menstruasi sampai hari pertama menstruasi berikutnya. Siklus setiap orang sedikit berbeda tetapi prosesnya sama. Jalannya siklus ini diatur oleh dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron, serta dua hormon lainnya yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Siklus menstruasi melewati 4 fase penting yang secara normal berlangsung antara 21 hingga 35 hari dan paling sering di 28 hari. Singkatnya, setelah menstruasi terjadi, hormon estrogen meningkat dan menyebabkan penebalan dinding untuk mempersiapkan tempat pertumbuhan janin. Di saat yang bersamaan, FSH mendorong pertumbuhan folikel atau bakal sel telur untuk bertumbuh. Setelah sel telur sudah matang, terjadi peningkatan kadar LH yang menyebabkan ovarium mengeluarkan sel telur yang sudah matang untuk berjalan ke tuba falopi. Di tuba falopi inilah sel telur berharap akan bertemu dengan sel sperma untuk dibuahi. Jika terjadi pembuahan, maka bakal janin akan berjalan dan melekat ke dinding rahim dan sudah menjadi kuat oleh hormon progesteron. Namun, jika tidak, maka sel telur hanya akan berjalan sendiri ke rahim. Tanpa adanya kehamilan, kadar estrogen dan progesteron akan menurun sehingga dinding rahim meluruh dan terjadinya. Proses selanjutnya yaitu proses terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Proses ini dimulai ketika sel sperma akan menembus vagina, setelah itu akan melewati saluran telur atau tuba falopi. Setelah itu sel sperma akan menembus corona radiata atau lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi sel telur. Setelah melewati corona radiata, sel sperma harus menembus zona pellucida atau lapisan glikoprotein yang berfungsi untuk melindungi sel telur dan mencegah polispermi atau masuknya lebih dari satu sel sperma. Ketika satu sperma berhasil menembus zona pellucida, sel sperma tersebut akan melepaskan inti sel sperma ke dalam sel telur. Peleburan kedua inti ini akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian mengalami pembelahan menjadi 2 sel, 4 sel, dan 16 sel. Setelah itu terbentuklah blastokista awal, yaitu struktur embrio yang mulai berkembang. Blastokista mulai berkembang ke tahap akhir dan mulai memasuki rahim. Setelah itu embrio melakukan implantasi, yaitu menempel dan masuk ke dalam lapisan endometrium rahim yang menandai awalnya proses kehamilan. Nah, yang berikut kita akan masuk pada studi kasus organ reproduksi wanita, yaitu penyakit amenore. Nah, amenore sendiri merupakan suatu kondisi di mana wanita tidak mengalami menstruasi atau datang bulan. Kondisi ini terjadi jika seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama 3 siklus berturut-turut atau lebih, atau jika hingga berusia 15 tahun belum pernah mengalami menstruasi. Nah, yang berikut amenore dibagi menjadi 2, yaitu amenore primer dan amenore sekunder. Yang pertama, amenore primer. Nah, amenore primer terjadi ketika seorang wanita belum pernah mengalami menstruasi sama sekali hingga usia 15 atau 16 tahun. Meskipun sudah menunjukkan tanda-tanda pubertas seperti pertumbuhan payudara dan rambut pubis, jika belum ada tanda pubertas hingga usia 14 tahun, ini juga dikategorikan sebagai amenore primer. Jadi ini adalah salah satu penyakit dari amenore primer. Bagian kiri atas, ovarium dan tuba falopi yang normal. Pada bagian ini menunjukkan organ reproduksi wanita bagian dalam yang sehat dan berkembang dengan baik.
Keberadaan ovarium dan tuba falopi yang normal menunjukkan fungsi reproduksi yang seharusnya berjalan lancar, termasuk siklus menstruasi yang teratur. Bagian kiri bawah, ovarium dan tuba falopi yang tidak berkembang. Nah, kondisi ini merupakan penyebab umum amenore primer. Tanpa ovarium yang berfungsi, tubuh tidak akan memproduksi hormon yang cukup untuk memicu menstruasi. Tanpa tuba falopi yang berkembang, bahkan jika ada ovarium, jalur untuk telur masuk atau darah menstruasi mungkin tidak ada. Pada bagian kanan bawah, yaitu penyakit hymen imperforata. Nah, hymen imperforata adalah salah satu penyebab fisik paling umum dari amenore primer. Gadis dengan kondisi ini akan mengalami gejala menstruasi seperti nyeri, perut, dan kram setiap bulan karena rahim dan ovarium berfungsi normal dan menghasilkan darah menstruasi. Tetapi darah tersebut tidak dapat keluar. Seiring waktu, darah akan menumpuk di vagina atau hematokolpos dan kadang-kadang juga di rahim, hematometra, yang menyebabkan nyeri perut yang parah dan pembengkakan. Nah, yang kedua adalah amenore sekunder. Nah, kondisi di mana terjadi pada wanita yang sebelumnya menstruasi secara normal, tetapi kemudian berhenti menstruasi selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Berikut adalah penyakit dari amenore sekunder, yaitu penyakit ovarium polikistik atau polycystic ovary syndrome. Adalah gangguan hormonal yang umum pada wanita usia reproduksi. Pada gambar, ovarium terlihat membesar dan mengandung banyak kista kecil yang berisi cairan. Kista ini adalah folikel-folikel yang gagal berkembang menjadi ovulasi yang matang. Gagal ovulasi menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang kemudian mengakibatkan menstruasi tidak teratur atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Pada bagian bawah adalah penyakit tumor hipofisa atau kelenjar hipofisis adalah bagian kecil dari otak yang mengatur berbagai hormon tubuh, termasuk hormon yang mengontrol siklus menstruasi. Tumor pada kelenjar ini dapat mengganggu produksi hormon-hormon penting seperti FSH atau Follicle Stimulation Hormone dan LH Luteinizing Hormone. Akibatnya, siklus menstruasi terganggu dan dapat menyebabkan amenore sekunder. Hal yang dapat menyebabkan amenore antara lain, yang pertama kehamilan, malnutrisi, gangguan hormon, genetik, tumor pada kelenjar pituitari, hipotiroid, penggunaan obat-obatan tertentu. Gejala amenore ditandai dengan menstruasi belum mulai hingga usia 16 tahun, siklus menstruasi tiba-tiba berhenti, penderita tidak mempunyai anak, gejala penyerta antara lain jerawat, pertumbuhan rambut di tempat tertentu, keluar air susu atau hiperprolaktemia. Cara mencegah amenore sekunder yaitu makan makanan yang sehat, olahraga yang